Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas latihan-latihan soal persiapan PTS genap kelas 10. Oke, kita langsung aja bahas yang nomor 1. Tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Oke, sebenarnya untuk inverse, kata kuncinya adalah kebalikan ya. Dan kita sudah belajar cara cepat dan juga cara prosesnya gitu. Kita coba bahas dengan menggunakan cara panjang atau dengan proses ya. Di sini fx sama dengan 5x. Oke. Kalau cara panjangnya, pertama adalah fx-nya kita ubah menjadi y, 5x-nya tetap. Setelah ini, lanjut kita jadikan x sama dengan. Jadi kalau x sama dengan, maka 5-nya pindah. Kan di sini perkalian, maka pindahnya menjadi pembagian. X sama dengan Y per 5. Jadi di sini kita dapat bahwa X sama dengan Y per 5. Nah, X yang ada di sini merupakan inverse dari fungsi Y. Atau kalau kita tuliskan F inverse dari Y. Inilah Y per 5. Ya, jadi yang kanan nggak berubah. Sehingga kalau kita mau cari F inverse dari X, Y yang ada di sini kita ubah jadi X per 5. Inilah inverse dari 5X. Jadi gampangnya, karena inverse itu kebalikan, ketika diketahui fx-nya 5X, ini kan X-nya dikali 5 kan di sini, maka inverse-nya X-nya dibagi 5. As simple as that untuk yang cara cepatnya. Tapi uraiannya seperti ini. Lanjut ke yang B. Yang B fungsinya adalah X pangkat 5. Oke, fx sama dengan X pangkat 5 seperti tadi. Fx-nya kita ganti sebagai Y, kemudian di sini masih sama X pangkat 5, kemudian kita jadikan X sama dengan. Nah, kalau pangkat, cara kita menghilangkan pangkatnya supaya tinggal X aja, berarti yang ada di sebelah kiri, yang ada di sama dengannya, ibaratnya itu kita akarkan. Karena di sini pangkat 5, berarti jadi akar 5 dari Y. Kalau di sini 2 berarti akar 2. Kalau di sini akar 3 berarti akar 3 gitu ya. Sehingga kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan akar 5 dari Y. Lanjut, X-nya tadi kita ubah menjadi inverse dari Y secara definisi ya. Jadi ini sama masih, sehingga kalau kita mau dapetin inverse dari X sama dengan akar 5 dari X. Inilah jawabannya. Lanjut ke yang C. Untuk yang C, kita coba tuliskan dulu. Fx-nya sama dengan X min 5. Masih sama caranya, Fx kita jadikan Y, X min 5. Nah, kita jadikan X sama dengan. Maka X-nya sendirian, min 5-nya pindah. Jadi Y plus 5 di sini. Sehingga kita dapat bahwa kita tukar ya, berarti X-nya taruh di kiri aja, X sama dengan Y plus 5, X tadi sama dengan inverse dari Y secara definisi, kanannya nggak berubah, sehingga kalau kita mau dapetin inverse dari X, maka hasilnya adalah X plus 5. Jadi gampangnya, kalau ada X, ini kan dikurang 5, maka inverse-nya ditambah 5. Itu cara cepatnya ya. Tapi kalau mau pakai uraian, silakan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gx-nya x kuadrat min x min 4. Tentukan apakah g komposisi f1 sama dengan f komposisi g1. Sertakan perhitunganmu. Oke, kita cari dulu g komposisi f. G komposisi f, satunya nanti aja belakangan. Kita cari yang x-nya dulu. G komposisi F itu kan sama aja dengan G yang disubstitusi sama fungsi F, ya enggak? Fungsi F-nya kita substitusi ke G. Jadi, karena Fx di sini adalah 2x plus 3, jadi 2x plus 3 di sini kita ganti. Oke, kemudian 2x plus 3 ini substitusi ke fungsi G. Fungsi G yang mana? Yang ini. Oke, jadi karena di sini gx,
X kuadrat min X min 4. Maka kalau X-nya kita ganti dengan 2X plus 3, template-nya tetap ini. X kuadrat berarti jadinya 2X plus 3 kuadrat. Gitu. Dikurang X. X-nya diganti 2X plus 3 lagi. Min 4 yang belakang tetap. Oke? Ini X kuadrat min X min 4 gitu ibaratnya. Template-nya seperti itu. Baru kita lanjut uraikan. Oke, sampai sini sebenarnya karena yang ditanyakan hasil akhirnya adalah G komposisi F1, boleh-boleh aja kita substitusi dari sini X-nya. Nggak masalah. Asalkan jangan dari sini ya, dari yang kedua ini jangan. Tapi kalau udah kayak gini bentuknya, boleh. Jadi, untuk mempermudah, boleh banget kita langsung substitusi. Tanpa perlu dipangkatkan dulu, segala macam. Nanti hasilnya ujung-ujungnya akan sama. Oke? Jadi kalau mau diuraikan pun nggak masalah, mau langsung substitusi juga nggak masalah. 2X plus 3 berarti 2 dikali X-nya kita ganti 1. Jadinya 2 kali 1 plus 3 dikuadratkan dikurang 2X plus 3 lagi, X-nya ganti 1 plus 3 min 4 yang belakang. Oke, tinggal hati-hati perhitungannya aja. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. 5 dikuadratkan 25. Kemudian dikurang 2 kali 1, 2 tambah 3, 5 dikurang 4. 25 kurang 5 kurang 4 hasilnya 16. Oke, lanjut kita akan cari yang FOG. F komposisi G. Jadi kita batasin dulu. Untuk F komposisi G, X, itu berarti kan G-nya yang kita substitusi ke fungsi F. So, penulisannya kayak gini, F, G, X. Dimana Gx-nya adalah yang ini kan, X kuadrat min X min 4. Ini kita substitusi ke fungsi F. Fungsi F yang mana? Yang ini, 2X plus 3. Maka X yang ada di sini kita ganti dengan X kuadrat min X min 4. Oke, 2-nya masih sama. Ini dari sini. Tapi X-nya kita ganti jadi X kuadrat min X min 4 plus 3 yang belakang, jangan lupa. Kayak gitu. Nah, sampai sini boleh juga langsung disubstitusi, atau kalau supaya lebih rapi lagi boleh dikalikan dulu deh, nggak apa-apa. 2X kuadrat, 2 dikali min X min 2X, 2 kali min 4, min 8, plus 3 yang belakang, jangan lupa, gitu. Ya, jadi 2-nya tuh dikalikan ke semuanya. Habis itu, kalau kita hitung lagi, 2X kuadrat min 2X min 8 plus 3, min 5. Baru boleh kita substitusi 1. Atau tadi pas di sini juga udah boleh ya sebenarnya. Jadi FOG 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 min 5. 2 kali 1 kuadrat 2, min 2 min 5. Hasilnya adalah min 5. Jadi kita dapatkan bahwa hasil dari GOF1 dan FOG1 tidaklah sama. Oke, ini ya hasil akhirnya. Jadi tidak sama, nanti tinggal dituliskan kesimpulannya. Oke, nomor 3. Di sebuah perusahaan terdapat 2 jenis tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Oke, kita coba tuliskan dulu. Ada tunjangan nih ceritanya di sebuah perusahaan. Tunjangannya ada keluarga, satu lagi tunjangan kesehatan. Kemudian katanya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/5 gaji pokok ditambah 50.000. Oke, supaya gampang gaji pokoknya ini kita ibaratkan dengan X aja ya. Sehingga tunjangan keluarga nominalnya adalah 1/5 dari gaji pokok ditambah 50.000. Oke, kemudian sementara besaran tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Oke, setengah, 1/2 dari tunjangan keluarga. Berarti tunjangan keluarga ini perlu kita misalkan juga nih. Supaya gampang kita misalkan aja sebagai fungsi dari F, ya, Fx gitu. Sedangkan kesehatannya supaya gampang lagi kita misalkan dengan Gx. Oke, maka tunjangan kesehatan adalah setengah dari Fx. Ya, ini secara sederhananya dulu. Oke, yang A, buatlah model matematika yang sesuai untuk permasalahan tersebut.
Oke, kita coba buat kalimat matematikanya atau model matematikanya. Yang pertama, untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga. Kita sepakat misalkan dengan F ya, fx fungsi dari X gitu. Jadi tunjangan keluarga adalah fx sama dengan 1/5x ditambah 50.000. Lanjut ke tunjangan kesehatan yang kita misalkan sebagai gx. Gx itu adalah setengahnya dari fx. Oke, sehingga kalau kita lanjutkan, fx-nya kita ganti dengan ini 1/5x tambah 50.000, maka kita akan dapatkan 1/5x seperti ini tambah 50.000. Oke, kemudian kita kalikan setengah kali 1/5 jadinya 1/10x ditambah setengah dikali 50.000 sama dengan 25.000. Inilah gx gitu. Ya, jadi inilah model matematikanya. Fx sama dengan 1/5x tambah 50.000, di mana x-nya adalah gaji pokok, sedangkan gx-nya adalah 1/10x plus 25.000. Oke. Kemudian yang B, tentukan besar tunjangan kesehatan jika gaji pokoknya diketahui 2 juta rupiah. Oke, berarti kita bisa langsung menggunakan yang ini ya, gx yang ini kan, yang sudah melibatkan x. Oke, maka untuk poin B, X-nya sekarang 2 juta kan ya, untuk yang poin kedua ini. Sama dengan 1/10 dikali, X-nya diganti 2 juta. 1/10 kali 2 juta ditambah 25.000. Kayak gini. 1/10 dikali 2 juta sama dengan 200.000 ditambah 25.000-nya jangan lupa. 200.000 tambah 25.000 sama dengan 225.000. Inilah tunjangan yang didapatkan seseorang yang memiliki gaji pokok 2 juta rupiah. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sebuah bazar buku diberlakukan potongan harga sebesar 20% dari harga normal. Buatlah model matematika yang menyatakan besarnya harga normal jika diketahui potongan harga. Oke, lagi-lagi kita akan melakukan permisalan. Kita misalkan aja harga normal ini sebagai X, potongan harga sebagai Y. Oke. Ini permisalan ya, jadi bebas-bebas aja asalkan nanti tetap memenuhi kriteria. Maka karena potongannya 20%, si potongan harga ini, si Y ini sama dengan 20/100 dari harga normal. Harga normal adalah X. Atau kalau kita sederhanakan, 20/100 sama dengan 1/5 ya, 1/5 dari X. Y sama dengan 1/5X. Nah, kadang kan model matematika yang menyatakan besarnya harga normal jika diketahui potongan harga. Berarti harga normal di sini kan X. Ya, berarti kita nyatakan sebagai X atau jadikan X sama dengan gitu. Maka kalau mau kita jadikan X sama dengan 5-nya pindah ke sini ya. 5 dikalikan Y 5. Gitu. Ini karena 1 berarti 5 bagi 1 tetap 5 kan ya. Jadi X sama dengan 5Y. Itulah kalimat matematikanya. X sama dengan 5Y ketika kita mencari harga normal jika yang diketahui adalah potongan harganya. Maka lanjut yang B. Untuk yang B, tentukan besar harga normal, berarti kita mencari X ya. Jika diketahui potongan harganya 5.000, berarti Y-nya sama dengan 5.000 nih. Maka kita tulis dulu rumusnya X sama dengan 5Y, kita ditanyakan X, Y-nya 5.000 diketahui. Maka jika potongannya diketahui 5.000, 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Ingat ini potongan ya, bukan harga
bukan harga akhir setelah dipotong, tapi potongannya aja gitu. Oke, jadi harga normalnya 25.000. Lanjut ke nomor 5. Diketahui fx sama dengan 2x min 5, g komposisi fx-nya min 12x plus 23, tentukan nilai f inverse 1 dan g inverse 1. Oke, di modul yang kalian terima mungkin nggak ada g inverse-nya ya, ini ditambahkan sebagai latihan. Oke, kita kerjakan dulu yang f inverse 1. Berarti kita mencari f inverse dulu kan ya, kita kerja dari sini. Kayak tadi, fx-nya ganti y, kemudian 2x min 5-nya tetap, kita jadikan x-nya nanti sendiri. Min 5-nya pindah dulu jadi plus 5, sini 2x-nya tetap. Kalau kita mau jadikan x aja, berarti 2-nya pindah. Tapi karena sudah perkalian di sini, akan jadi pembagian y plus 5 bagi 2. Kalau kita dapatkan bahwa x sama dengan y plus 5 bagi 2, ya ditukar, dimana x-nya adalah f inverse y plus 5 per 2, sehingga kita dapat bahwa f inverse x-nya sama dengan y yang ada di sini ganti jadi x plus 5 per 2. Oke? X plus 5 per 2. Maka jika ditanyakan f inverse 1, berarti x yang ada di sini kita ganti dengan 1. 1 plus 5 bagi 2. 1 tambah 5, 6 bagi 2, 3. Berarti f inverse 1 sama dengan 3. Oke. Lanjut sekarang untuk yang g inverse 1. Oke. Untuk g inverse 1 kan kita belum tahu gx kan ya. Sini diketahuinya fx dan gofx. Berarti kita harus cari dulu gx-nya. Kita cari dulu gx-nya bisa dari komposisi ini. Jadi g komposisi f x sama dengan min 12x plus 23. Atau di sini kita bisa tuliskan sebagai g yang diinputkan fx seperti ini, min 12x plus 23. Nah, fx-nya sudah diketahui adalah 2x min 5. 2x min 5. Sini min 12x plus 23. Oke. Setelah itu, karena kita mau mencari gx, maka kita misalkan dulu yang ada di dalam sini ya. Kita misalkan sebagai p. Jadi gp gitu. Maka p sama dengan 2x min 5, kita jadikan x sama dengan min 5-nya pindah jadi plus 5 sama dengan 2x, kemudian 2-nya pindah ke sini jadi p plus 5 bagi 2. Oke, maka yang x yang ada di sini kita ganti menjadi p plus 5 bagi 2. Min 12 dikali P plus 5 bagi 2 plus 23. Oke. Maka GP-nya sama dengan min 12 bagi 2 min 6. Min 6 P plus 5 plus 23. Maka GP-nya sama dengan min 6 dikali P min 6P min 6 tambah 5 min 30 plus 23 yang belakang. Maka GP-nya sama dengan min 6P min 30 tambah 23 min 7 ya. Nah, karena ini masih P, kita kembalikan ke bentuk standar, P-nya kita ganti X. Jadi sini ganti X, ini pun nanti ganti X. Jadinya min 6X min 7. Oke. Belum selesai sampai sini karena yang ditanyakan adalah G inverse. Maka sama seperti tadi, kita lanjutkan. Gx-nya kita ubah menjadi Y. Jadi yang diubah tuh bisa fx, bisa gx gitu ya. Y itu jadinya min 6x min 7, kemudian min 7-nya pindah ruas, jadinya Y plus 7 sama dengan min 6x, kemudian jadikan x sama dengan, maka Y plus 7 dibagi min 6. Gitu. Jadi kita tulis lagi x sama dengan, nah minusnya boleh ke atas jadi min y min 7 per 6. Oke, kayak tadi f inverse y
sama dengan min Y min 7 per 6. Kemudian F inverse X sama dengan, berarti Y-nya diganti dengan X. Min X min 7 per 6. Maka F inverse 1 sama dengan min 1 min 7 per 6. Min 1 min 7 min 8 min 8 per 6. Min 8 per 6 kalau disederhanakan akan menjadi min 4 per 3. Atau kalau mau dijadikan campuran juga boleh. Jadinya min 1 per 3. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada gambar kota Seoul dan Fukuoka. Yang ditanyakan adalah biring ke Fukuoka dari Seoul. Oke. Jadi konsep biring adalah ketika ditanyakan dari Seoul, berarti dari kota Seoul ini kita tarik garis utara ya. Kemudian dari Seoul ke Fukuoka kita tarik garis penghubung, maka biringnya diwakili oleh sudut yang terbentuk dari garis utara Seoul ke garis penghubung Seoul dan Fukuoka. Maka segini ukuran sudutnya. Dan di sini sudah disediakan busurnya, jadi tinggal kita lihat saja ukurannya. Oke, jangan lupa kita mulai dari yang 0 ya. Maka kita fokus ke bagian atas. Nah, kita mulai dari 0. Maka besar biring dari Seoul ke Fukuoka atau ke Fukuoka dari Seoul, pokoknya fokusnya ke darinya itu ya, adalah 145 derajat. Oke. Kemudian, nah belum selesai karena kita juga diminta untuk mengubah dari derajat menjadi radian. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa dari derajat kalau mau ke radian itu kita kali dengan pi per 180. Seperti ini, jadi kita dapat 145 per 180 pi. 145 per 180, kalau kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 5, 145 dibagi 5 adalah 29, 180 dibagi 5 adalah 36 ya, 36. Jadi 29 per 36 pi. Lanjut ke yang B, di sini ditanyakan biring ke Seoul dari Fukuoka. Oke, berarti seharusnya kita buat ini ya, garis utara dari sini. Kemudian dari Fukuoka ke Seoul, berarti kurang lebih kalau kita gambarkan sudutnya itu akan jadi dari sini ke sini nih. Ya. Nah, karena busurnya letaknya ada di sini, berarti kita bisa menggunakan data sebelumnya. 145 ini akan kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya biring kebalikan, sebagaimana yang udah kita pelajari ya, kita cek aja sudut. Misalkan dari A ke B. Biring dari A ke B adalah X misal. Maka kalau ditanyakan B ke A, kita cek dulu nih, X-nya nih kurang dari 180 atau lebih dari 180. Kalau kurang dari 180, maka B ke A-nya, misalkan ini Y ya, kita cari. Maka Y itu adalah si X ditambah 180. Kalau misalkan dia lebih dari 180, besar X-nya, besar biring A ke B-nya, maka biring kebalikannya adalah X dikurang 180. Itu aja yang perlu kita ingat. Jadi, karena di sini 145 tuh kurang dari 180 kan, maka kita gunakan konsep ini. Kebalikannya adalah 145 ditambah 180. Hasilnya adalah berapa nih? 325 ya. 325 derajat. Kita ubah lagi ke radian. Maka 325 dikali pi per 180 sama dengan 325 per 180 pi. Kalau kita bagi 5, 325 dibagi 5 itu berapa tuh? 65 ya? 65. 65 per 36 pi. Nah, oh iya ada yang ketinggalan, sorry. Type of angle-nya. Jenis sudutnya, oke, 145 adalah sudut tumpul atau obtuse angle. Sedangkan 325 merupakan sudut refleks. Sudut yang lebih dari 180 derajat itu sudut refleks. Maka ini adalah reflex angle. Oke, lanjut ke nomor 7.
Jika tangen theta sama dengan 1/2, kita diminta menentukan sin theta, cos theta, kotangen theta, sekan theta, kosekan theta. Oke, kita mulai dari definisi tangen dulu. Kita tahu bahwa tan itu adalah depan per samping, tan biasa ya. Maka ketika di sini sudah diketahui 1/2, maka kita sudah dapat bahwa depannya adalah 1, sampingnya adalah 2. Jadi kalau kita gambarkan di sebuah segitiga, ambillah tetanya di sini misalnya, tetanya di sini. Maka depannya nih adalah 1, kemudian sampingnya adalah 2. Nah, untuk mencari sin, oke kita coba sin ya. Sin theta. Sin itu kan depan bagi miring ya, sin demi. Nah, depannya 1, oke, sudah diketahui. Tapi miringnya belum nih. Maka kita cari dulu sisi miring. Biasanya dinotasikan dengan R. Maka R sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, karena sisi miring yang ditanyakan, berarti kita kuadratkan, berarti sini akar 1 tambah 2 kuadrat 4, 1 tambah 4 5, akar 5. Maka miringnya adalah akar 5. Jadi 1 per akar 5. Nah, 1 per akar 5 karena 1 per akar 5 karena ada akar di penyebut, maka kita kalikan dengan sekawannya ya, akar 5 per akar 5. Kita rasionalkan. Akar 5 dikali akar 5 adalah 5, 1 dikali akar 5, akar 5. Akar 5 per 5, atau kalau juga penulisannya 1 per 5 akar 5. Akar 5 nya kita ke belakangnya. Terus di sini ibaratnya ada 1 kan. Jadi 1 per 5 akar 5. Oke, yang kedua, cos theta. Cos theta. Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya adalah 2, nih ya. Miringnya juga akar 5. Maka rasionalkan lagi, akar 5, akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. 2 kali akar 5, 2 akar 5. Kalau kita geser jadinya 2 per 5, akar 5. Oke, yang C. Sini ada kotangen theta. Oke. Kotangan itu adalah kebalikan dari tan. Kebalikan itu maksudnya 1 per. Ya, atau jangan sini deh. Tangan itu desa. Ya. Berarti kotangan itu adalah sade, kebalikannya. Oke. Sampingnya adalah 2, depannya adalah 1, maka sa per D sama dengan 2. Lanjut ke D, ditanyakan sekan theta. Sekan theta, sekan adalah kebalikan dari cos. Oke, jadi kebalikan itu sin, kebalikannya adalah kosekan, kemudian cos, kebalikannya adalah sekan, dan tangen, kebalikannya adalah kotangen. Oke, berarti sekan kebalikannya cos. Ketika cos adalah sami, maka sekan adalah mi per sa. Miringnya tadi akar 5, sampingnya adalah 2, maka akar 5 per 2, atau bisa ditulis juga sebagai setengah akar 5. Akarnya kita mundurin, terus di sini ada 1. Ya, terakhir. Ini D ya, sorry, ini E. Terakhir yang E, kita tanyakan kosekan. Oke. Kosekan theta sama dengan kosekan kebalikan dari sin. Sin demi, berarti kosekan adalah mi per D. Miringnya adalah akar 5, depannya adalah 1 ya. Jadi akar 5 per 1 sama dengan akar 5. Oke, selesai untuk nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Di sini ditanyakan tinggi dari gedung yang ada di gambar ini. Oke. Kita tahu di sini bahwa gambar yang diberikan itu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut yang diketahui adalah sebelah sini, yaitu 60 derajat. Berarti tinggi gedung yang kita cari merupakan sisi depan dari sudut 60 derajat. Ini sebagai depannya. Kemudian sisi yang sebelah sini jaraknya diketahui yaitu 50 meter merupakan sisi sampingnya. Ya. Nah, ketika kita tahu D dan sa, maka perbandingan trigonometri yang bisa kita gunakan adalah tangen, karena tan itu sama dengan depan per
samping. Tan 60 ya, untuk soal ini. Tan 60 sama dengan D per SA. Nah, tan 60 kita tahu adalah akar 3. Depannya di sini yang kita cari, nggak tahu berapa. Kita misalkan dengan X, sini X, sampingnya 50. Maka X akan sama dengan 50 dikali dengan akar 3, yaitu 50 akar 3. Inilah tinggi dari gedung tersebut. Oke, lanjut ke nomor 9. Di sini yang ditanyakan adalah nilai X, di mana X-nya adalah sudutnya. Jadi mirip kayak tadi. Sisi yang sebelah sini yang diketahui adalah samping, tinggi gedungnya adalah depan. Ketika kita yang diketahuinya depan dan samping, maka menggunakan tangan. Tapi besar sudutnya di sini belum diketahui. Jadi kita tuliskan X. Tan X sama dengan depan per samping. Maka tan X sama dengan depannya adalah 30, sampingnya juga 30. Kita lanjutkan, tan X sama dengan 30 per 31. Jadi tan berapa yang hasilnya 1? Dan dia lancip ya di segitiga. Tan berapa? Tan 45 derajat. Inilah nilai dari X. Lanjut, lengkapi tabel berikut. Oke, ini ada sin, cos, tan istimewa ya. Sin 0 berarti mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk cos kebalikannya, berarti dari sini kita mulainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk tangan kita membagi antara sin dan cos. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3 setelah dirasionalkan. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah tinggal akar 3, 1 bagi 0, undefined, tidak terdefinisi. Oke, lanjut ke nomor 11. Tentukan nilai berikut. Sin pi per 6, cos pi per 3, tan pangkat 3 pi per 4. Oke, supaya lebih mudah, pi yang ada di sini, kita ubah dulu ke derajat. Oke, pi per 6. Sebenarnya sih kalau dari radian mau ke derajat, itu kan kita kalikan dengan 180 per pi, gini ya. Jadinya pi-nya akan kecoret. Nanti kita membagi 180 dibagi 6. Hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian, nah, karena kita tahu bahwa bakal kecoret nih, sebenarnya cara cepatnya adalah ada juga yang pi per 3 langsung aja pi-nya diganti 180 gitu. Ada yang menggunakan cara ini, jadi langsung dapat 60 derajat. Ini sama aja. Pi per 4 berarti 180 bagi 4. Ini shortcut aja ya, asal mulanya tetap dikalikan 180 per pi. 180 bagi 4, 45 derajat. Nah, maka soal ini akan menjadi, kita balik ke soalnya, sin pi per 6 berarti sin 30 ya dari sini, ditambah cos pi per 3 berarti cos 60, ditambah tan pangkat 3 pi per 4. Nah, tan pi per 4 kan 45, pangkat 3 berarti di luarnya gitu. Oke, sin 30 kita bisa lihat di tabel tadi, sin 30 adalah setengah, ditambah cos 60 setengah juga, kemudian tan 45 tadi adalah 1 ya, 1 pangkat 3, setengah tambah setengah 1 ya, 1 pangkat 3 1, 1 tambah 1 2. Inilah hasil akhirnya. Oke, kemudian lanjut terakhir ke nomor 12. Tentukan nilai berikut. Cos 150, sin 330, tan 240. Oke, cos 150 derajat. Kita cari nilainya masing-masing dulu ya. Cos 150. 150 ada di kuadran 2. Di kuadran 2, rumus yang kita gunakan adalah 180 minus. Ya. Minus berapa supaya jadi 150? Minus 30. Ini rumusnya. Kemudian bentuknya bisa kita ubah menjadi cos, ambil yang alfanya, belakangnya aja cos 30. Tapi cek tanda dulu. Di kuadran 2, cos bernilai negatif. Jadi, cos 150 sama dengan min cos 30.
Cos 30 tadi setengah akar 3 ya. Jadi min setengah akar 3. Oke, lanjut ke sin 330. Sin 330. Nah, 330 ada di kuadran 4. Oke, kemudian sin 330 di kuadran 4. Kuadran 4 rumusnya 360 min berapa yang hasilnya 330? 30 ya. Jadi sin 330 sama dengan, ini ambil ujungnya aja, tapi sin di kuadran 4 bernilai negatif, berarti min sin 30. Sin 30 adalah setengah, berarti min setengah. Kemudian terakhir tangan 240. Tangan 240 ada di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya adalah 180 plus berapa nih supaya jadi 240 plus 60. 80 plus 60. Maka di sini menjadi tan 60. Tan di kuadran 3 bernilai positif ya. All sin tan cos, sindikat tangan kosong. Di kuadran 3 tannya positif. Jadi tan 60 cukup akar 3. Oke, kita balik ke soal. Di sini cos 150. Ya. Cos 150 adalah min setengah akar 3 ditambah sin 330 sama dengan min setengah per tan 240 akar 3. Nah, karena ada akar di penyebut, maka kita rasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3. Kita coba kalikan. Yang bawah akar 3 kali akar 3 otomatis menjadi 3. Kemudian min setengah akar 3 dikalikan akar 3. Jadinya akar 3 kali akar 3, 3 aja kan ya. Akarnya hilang. Berarti 3 dikalikan min setengah, min 3 per 2. Ditambah, kita langsung minus aja ya. Karena sini min 1 per 2. Min 1 per 2 dikali akar 3, gabungin aja. Min setengah akar 3. Oke. Kemudian, ini kalau kita lanjutkan, 3 itu kan, ini kan pembagian ya, per itu pembagian. Berarti kalau kita mau ubah ke perkalian, bentar, min 3 per 2, ini yang atas nggak berubah, min setengah akar 3, dikali dengan, ini kan 3 per 1 ibaratnya. Jadi kalau dibalik 1 per 3. Maka hasil akhirnya adalah min 3 per 2 dikali min 1/3, min 3 per 6, atau ya min 3 per 6 dulu kita tulis, kemudian min setengah akar 3 dikali 1/3, min 1 per 6 akar 3. Nah, min 3 per 6 bisa kita kecilkan jadi 1 per 2. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, segitu aja pembahasan latihan-latihan soal PTS genap. Good luck untuk PTS-nya. Jangan lupa berdoa dan utamakan kejujuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.